Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengkaji ulang bisnis kuliner yang menurut saya sudah terlalu crowded dan cenderung memasuki titik jenuh. Dipenuhi oleh banyak orang membuka usaha makanan minuman, restoran kafe, rumah makan, warung kopi, tapi hanya yang biasa-biasa saja, tidak istimewa dan tidak membuat orang mau datang kembali membeli. Akibatnya, pasar menjadi terpecah, pendapatan penjualan menurun karena terganggu banyaknya pemain baru tersebut. Padahal mereka pun tidak bertahan lama tutup toko karena sang pemilik menyerah melihat usahanya tidak ramai sekaligus mengalami kerugian, tidak sesuai harapan dan keyakinan awal yang menggebu. Tidak jarang pemain lama pun terjungkal karena tidak kuat mempertahankan usahanya dari gempuran pemain baru di kiri dan kanannya. Semua jadi berantakan, sama-sama merugi. Bermula dari viral pegiat media sosial memposting liputan makanan minuman yang katanya enak, membuat orang yang memiliki jiwa kewirausahaan tergelitik menerjuni bisnis yang digambarkan dapat menghasilkan omset penjualan puluhan juta per hari hingga ratusan juta per bulan. Jadilah berbekal tutorial di sosmed, mereka mencoba membuat makanan minuman itu. Bahkan mereka tergoda mengikuti arahan channel yang memberikan ide unik yang katanya laris terjual. Seiring waktu berjalan, mereka menyadari telah terperosok dalam ilusi makanan enak yang laris terjual. Saat bisnis yang mereka bangun berakhir di tengah jalan. Saya tidak berharap bisnis Anda seperti itu. Berbeda dengan zaman dulu, sebelum ada viral media sosial, mereka yang berjualan kuliner memiliki sendiri resep rahasia keluarga atau memiliki bakat kemampuan memasak belajar dari kursus. Walau otodidak tetapi mengasah pengalaman menyajikan kuliner yang benar-benar enak. Seperti si Encim ini, sudah berjualan gado-gado di Pasar Jatinegara lebih dari 50 tahun dan masih kuat bertahan menghadapi gempuran persaingan, padahal beliau tidak membuka layanan GoFood ataupun aplikasi online lainnya. Mengapa usaha beliau bisa survive sampai hari ini? Itu karena beliau menyajikan gado-gado terbaik, bukan asal jadi aja. Beliau mempertahankan cita rasa dari bahan baku berkualitas seperti dibahas dalam video tersebut. Dan yang paling penting, beliau memiliki karakter cita rasa berbeda dari yang lain. Anda seharusnya dari awal menentukan arah rasa sebelum mengomersialkan produk menu dan menjadikannya sebagai landasan dalam memulai dan membangun bisnis. Anda perlu memiliki orientasi rasa yang saya gambarkan menjadi 4 karakter, yaitu selera original, rasa fusion, mengikuti kompetitor, atau mengarah pada kesukaan orang. Nah, Anda mesti menentukan orientasi rasa yang pas, yang unik sesuai karakter diri dan bisnis Anda, agar menjadi keistimewaan dan kekuatan terhadap produk menu maupun bisnis itu sendiri. Saya akan menjelaskan orientasi rasa 4 kuadran tersebut berikut contoh kasusnya. Mohon pahami dan cermati karena selanjutnya akan menjadi tugas Anda menentukan rasa yang pas untuk keberhasilan bisnis Anda dalam memenangkan persaingan dan menjadikan usaha Anda berkesinambungan. Baik, saya akan mulai bergeser ke arah original. Selera asli menunjuk kepada resep bumbu dan cara memasak budaya negara atau daerah asal kuliner tersebut, menggunakan keistimewaan bahan baku setempat serta menonjolkan rempah-rempah. Orang marketing memberi julukan resep otentik hingga resep rahasia keluarga, sedangkan pebisnis UMKM mengenalnya sebagai resep masakan rumahan. Resep ini mengedepankan kenikmatan perpaduan rasa di lidah, sehingga orang menyebutnya sebagai umami atau yummy. Juga dalam hal aroma, yang semuanya jatuh menjadi masakan tersebut menjadi istimewa.
Selera otentik mencerminkan berkelas, bergengsi, atau bonafit. Dengan demikian dapat dijual dengan harga mahal, berarti memberikan keuntungan lebih baik. Sebaliknya, pasar ini terbatas di kalangan berkelas atau mereka yang memiliki kemapanan selera. Namun bukan berarti mereka adalah kaum tua atau berkesan tradisional. Anak muda yang menyukai budaya atau mereka yang ingin mengeksplorasi rasa masakan akan menghargai rasa otentik. Semakin otentik, semakin sedikit kompetitor karena memerlukan keahlian meramu dan mengolah hidangan tersebut. Karenanya, mereka yang menyukai atau cocok dengan rasa spesifik seperti itu akan menjadi pelanggan restoran atau kafe tersebut, sekaligus akan memberikan rekomendasi kepada keluarga dan temannya. Berarti bisnis restoran atau kafe ini akan berkembang dan dapat bertahan menghadapi pesaing. Namun apabila terlalu otentik juga akan membatasi potensi pasar dan customer, karena tidak semua orang suka dengan rasa rempah yang berlebihan. Jadi Anda perlu pandai memainkan tingkat rasa otentik yang pas untuk memperbesar potensi pasar dan memenangkan persaingan. Sementara sampai di sini dulu, nanti saya akan beritahu bagaimana cara melakukan hal tersebut. Sekarang kita bergeser dulu ke arah fusion. Fusion mengacu pada perpaduan elemen kuliner dari beragam budaya negara atau daerah dalam hal resep bumbu, bahan baku, dan cara memasak. Fusion bermula dari migrasi orang antar negara atau daerah yang menyebabkan percampuran tradisi kuliner, seperti masakan peranakan, sebagai hasil kombinasi budaya Indonesia dengan Cina. Gaya memasak ini mendorong inovasi para chef, menciptakan cita rasa baru yang unik dengan menggabungkan konsep kuliner dari berbagai budaya dan daerah. Berbeda dengan masakan otentik yang mengakar secara turun-temurun sehingga dikenal luas di masyarakat, masakan fusion merupakan hal baru yang mesti diperkenalkan dan dipromosikan agar dapat diterima dan disukai banyak orang. Rasa fusion mencerminkan kreativitas, keunikan, atau pengalaman baru dalam bersantap. Cocok untuk mereka yang suka menjelajahi kuliner kontemporer atau bertualang lidah. Walau jumlahnya agak terbatas di kalangan kaum tua atau parubaya, tetapi cukup potensial untuk digarap di pasar anak milenial dan anak sosmed gaul yang suka mencoba hal baru yang berbeda dan ingin menunjukkan jati dirinya. Harga akan menjadi kompetitif dan tidak relevan saat gaya kuliner itu menjadi hit. Tetapi Anda perlu mencermati perkembangan tren tersebut bila ingin mengomersialkan gaya kuliner populer ini. Hal penting yang perlu perhatian adalah sejauh mana penerapan tingkat fusi itu sendiri. Seringkali kreasi fusion menjadi gagal komersial karena konsep yang tidak jelas atau kebablasan, sehingga menjadi suatu kekacauan atau kebingungan. Hendaklah Anda tidak berdalih fusion untuk kreasi kuliner yang semeraut cita rasanya, apalagi mengemasnya dengan kalimat marketing yang selangit untuk mengangkat pamor kuliner tersebut. Beberapa waktu lalu, saya sempat mencoba sebuah jaringan restoran ramen yang sedang naik daun. Saat mencicipi kuah miso mereka, saya merasakan kekacauan rasa dan aroma seperti kekhawatiran saya tadi. Semua orang bebas berkreasi dan membuat diferensiasi. Tetapi bila cita rasa dan aroma kuah miso tersebut tidak menyenangkan, tentu tidak akan membuat orang mengapresiasi inovasi tersebut. Sebaliknya, kreasi fusion yang istimewa akan membuat orang menghargai dan menyukainya sehingga secara komersial akan lebih menjanjikan. Seperti contoh Yuzu Shio Ramen yang terkenal di restoran Afuri di Jepang. Dengan kuah istimewa sentuhan rasa jeruk yuzu yang membuat kuah itu menjadi menyegarkan dan harum. Yuzu Shio belum banyak terkenal di Indonesia. Orang hanya banyak mengenal kuah miso dan soyu. Kelak, Yuzu Shio akan menjadi populer dan ramai. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga
dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan video terbaru mengenai inspirasi bisnis serta perkembangan dunia usaha kuliner, restoran, dan kafe. Dalam menentukan arah cita rasa, ada dua pertimbangan penting yang mesti Anda cermati, yaitu kompetitor dan kesukaan orang. Saya akan mulai bergerak ke arah kompetitor. Anda boleh melakukan tolok ukur rasa dengan mengadakan benchmark kompetitor. Hal ini untuk menghindari penolakan rasa dan aroma dari pembeli seperti yang biasa mereka katakan, kok rasa merek ini kurang ya? Nggak seperti merek anu, lebih enak. Nah, terutama bila rasa dan aroma kuliner Anda masih baru atau agak asing di indera pembeli. Mereka cenderung membandingkan dengan merek yang biasa mereka konsumsi. Sebaliknya, bila terlalu mengikuti karakter dan cita rasa kompetitor, maka usaha Anda tidak akan pernah berkembang dan maju. Anda tidak akan pernah menjadi nomor satu atau market leader karena selalu di bawah bayang-bayang kompetitor dan menjadi follower. Apalagi bila bentuk penyajian pun mirip atau serupa. Jadi Anda perlu pandai mencari dan menentukan rasa yang pas untuk kreasi kuliner jualan Anda agar dapat disukai dan diterima lidah banyak orang secara umum. Saya berharap netizen dan influencer key opinion leader tidak membandingkan dan menyetarakan suatu kuliner dengan merek lain yang lebih terkenal. Hal itu justru dapat membuat kerdil merek serta usaha orang lain, walau tujuan kalian baik untuk mengendorse jualan mereka. Membandingkan seperti itu justru menstimulasi persepsi dan ekspektasi berlebihan, sehingga akan membatasi ruang untuk orang dapat menikmati kuliner sesuai preferensi selera dan rasa mereka sendiri. Berikutnya, Anda perlu memahami arah rasa yang sesungguhnya enak dan nikmat serta diharapkan customer. Bukan sekedar mengikuti selera mayoritas orang kebanyakan secara umum. Buatlah customer terbuai dengan cita rasa yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, yang membuat lidah bergoyang menikmati santapan kuliner Anda tanpa bisa berhenti mengunyah atau menyeruputnya. Kalau Anda menikmati musik stereo dengan suara 2 dimensi, itu sudah biasa. Sekarang ada teknologi 8 dimensi yang memberikan sensasi ruang pendengaran dari stimulasi yang tercipta di syaraf otak. Demikian pula hendaknya kuliner Anda memberikan sensasi cita rasa di lidah seperti dibahas di awal tadi. Bukan sekedar berlomba rasa pedas gila, atau bukan sekedar gede-gedean bentuk dan porsi, seperti banyak food vlogger dan influencer sosial media menjagoi hal tersebut. Juga bukan sekedar rasa gurih, asam, manis, asin, seperti yang biasa mereka ungkapkan. Kuliner dengan sensasi cita rasa dan aroma akan membuat produk menu Anda menjadi eksklusif, tidak dapat ditemukan di restoran atau kafe lain. Dengan demikian, bisnis Anda akan semakin ramai dan dapat memenangkan persaingan, serta tahan banting melawan kompetitor yang menjual dengan harga lebih murah. Sehingga bisnis dan restoran kafe Anda dapat bertahan lama melampaui 50 tahun seperti usaha si Encim gado-gado tadi. Sampai di sini, dapatkah Anda melihat benang merah orientasi rasa yang dibahas? Karena berikutnya, saya akan mengajak Anda mencari dan menentukan karakter yang pas sesuai orientasi bisnis Anda. Caranya tidaklah sulit, hanya menggeser jari tangan Anda menyetel arah rasa dan aroma seperti tadi, sambil menganalisa sejauh mana impact terhadap segmen pembeli dan target market, bagaimana potensi adopsi atau penerimaan masyarakat, serta keterkaitannya dengan kancah persaingan bisnis. Temukan titik terbaik yang paling pas sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan penjualan, kunjungan customer, serta keuntungan dan resiko.
Apabila diperlukan, coba buat simulasi perhitungan impact finansial menggunakan Microsoft Excel sebelum Anda mengambil keputusan tersebut. Mudah saja bukan? Anda pasti dapat melakukannya. Sebagai contoh kasus untuk latihan, kita gunakan usaha milik Pak Chandra Drus, yaitu Warung Pak Chandra, dengan konsep fusion masakan Indonesia dan Thailand seperti ini. Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Warung Pak Chandra? Dari sana, apa yang dapat Anda pelajari terkait topik pembahasan video ini? Coba renungkan. Apabila Anda berkenan, tolong tuliskan pendapat di kolom komentar di bawah. Semoga pembahasan ini dapat menjadi panduan dalam menemukan karakter cita rasa yang pas untuk bisnis Anda, sehingga dapat menjadi resep rahasia warisan usaha keluarga Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.